PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 26,2 juta US dollar atau setara 445,37 miliar rupiah. Pemirsa, PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal sebesar 26,2 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026. Ya, realisasi belanja modal tersebut seluruhnya digunakan untuk pengembangan bisnis non-batu bara perseroan. PT Indika Energi Tbk menyampaikan telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 26,2 juta US dollar atau setara 445,37 miliar rupiah. Belanja modal ini seluruhnya digunakan untuk pengembangan bisnis non-batu bara. Manajemen Indika Energi dalam keterangan resminya mengatakan komitmen perseroan untuk mengembangkan bisnis non-batu bara tercermin dari realisasi belanja modal sepanjang 3 bulan 2026 yang mencapai 26,2 juta US dollar. Sektor mineral yaitu proyek tambang emas Awakmas menyerap 20,4 juta US dollar dan sisanya sebesar 5,8 juta US dollar didistribusikan untuk inisiatif bisnis hijau. Manajemen Indika Energi juga menyebut hingga 31 April 2026, konstruksi proyek Awakmas telah mencapai 56,8 penyelesaian dengan total biaya yang telah direalisasikan sebesar 288,1 juta US dollar. Direktur Utama dan CEO Indika Energi Aziz Arman menyatakan Indika Energi tetap menunjukkan ketahanan kinerja yang solid dengan membuka laba bersih sebesar 7 juta US dollar pada kuartal 1 2026 di tengah dinamika industri energi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower mempercepat restrukturisasi bisnis dengan mendorong dua anak usahanya yaitu IBST dan SUPR untuk delisting dan menjadi perusahaan tertutup. Ya, langkah ini dinilai menjadi bagian dari strategi efisiensi usaha sekaligus penguatan bisnis fiber yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan perseroan pada 2026. PT Inti Bangun Sejahtera Tbk atau SUPR telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk delisting dan menjadi perusahaan tertutup dalam RUPS pada 20 Mei 2026. Sementara itu PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau IBST masih menunggu persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung 5 Juni mendatang. Manajemen menyebut langkah ini menjadi bagian dari evaluasi strategi jangka panjang grup termasuk efisiensi struktur usaha dan optimalisasi portofolio aset. Tower juga meninjau ulang struktur kepemilikan di sejumlah anak usaha sekaligus menyesuaikan pemenuhan kewajiban free float di pasar. Sepanjang 2025, Tower mencatatkan pendapatan operasional sebesar 13,33 triliun rupiah, tumbuh 4,6% secara tahunan. Perseroan saat ini mengelola lebih dari 36.000 menara dengan total 60.000 penyewa dan tenancy ratio 1 dibanding 67 kali. Analis Pintraco Sekuritas menilai kinerja Tower pada 2026 masih akan stabil dengan proyeksi pendapatan tumbuh hingga 13,95 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi bisnis fiber di tengah konsolidasi industri telekomunikasi. Monetisasi bisnis fiber diperkirakan terus meningkat dengan take up rate mencapai 20% pada 2026 serta pertumbuhan layanan fiber to the tower dan fiber to the home yang masih positif. Pemirsa, sebanyak 11 perusahaan berskala aset besar masuk antrean untuk melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia menyebut jumlah ini mendominasi dari total 15 perusahaan yang kini berada dalam pipeline pencatatan saham tahun 2026. Sebanyak 11 perusahaan berskala aset besar mengantri untuk melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO saham. Jumlah ini mendominasi dari total 15 perusahaan yang kini berada dalam pipeline pencatatan saham Bursa Efek Indonesia. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa sampai saat ini terdapat 15 perusahaan yang berada dalam daftar tunggu atau pipeline pencatatan saham. Dari jumlah tersebut mayoritas merupakan perusahaan dengan kepemilikan aset bernilai jumbo.
Bila merujuk pada klasifikasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 11 perusahaan yang mengantri merupakan perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas 250 miliar rupiah. Sementara itu sisa antrian diisi oleh 4 perusahaan dengan aset skala menengah atau berada di rentang 50 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah. Di sisi lain, BI mencatat belum ada perwakilan dari kelompok perusahaan aset skala kecil dengan nilai di bawah 50 miliar rupiah dalam pipeline saat ini. Hingga 22 Mei 2026, Otoritas Bursa baru merealisasikan pencatatan satu emiten baru di awal tahun berjalan dengan total dana yang dihimpun senilai 300 miliar rupiah. Dari data BI, minat korporasi berskala besar dan menengah ini tersebar cukup merata dengan motor utama datang dari sektor consumer dan kesehatan. Berbagi sumber, IDX Channel. Harga minyak dunia anjlok hampir 7% pada perdagangan Senin seiring meningkatnya optimisme pasar terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pelaku pasar menilai kesepakatan tersebut berpotensi membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak global yang selama 3 bulan terakhir terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Harga minyak Brent tercatat turun hampir 7% ke level 96,3 dolar Amerika per barrel, sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate merosot 6,5% ke posisi 90,88 dolar Amerika per barrel. Penurunan tajam harga minyak terjadi setelah negosiator utama Iran dan Menteri Luar Negeri Iran melakukan pembicaraan di Doha, Qatar terkait kemungkinan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Kedua pihak disebut telah membuat kemajuan dalam penyusunan nota kesepahaman yang dapat menghentikan konflik dan memberi waktu 60 hari bagi negosiator untuk mencapai kesepakatan final. Pemerintah menyiapkan mekanisme pinjaman bagi eksportir terkait dengan implementasi kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ya, skema tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas rupiah para eksportir setelah pemerintah mewajibkan sebagian DHE SDA dikonversi dan ditempatkan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Bank Indonesia bersama Perbankan Nasional tengah menyiapkan mekanisme pinjaman bagi eksportir terkait implementasi kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA. Skema tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas rupiah para eksportir setelah pemerintah mewajibkan sebagian DHE SDA dikonversi dan ditempatkan di dalam negeri dalam jangka waktu lebih panjang. Erlangga menegaskan kebijakan baru DHE SDA akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2026. Pemerintah juga memastikan eksportir tetap dapat menggunakan devisa dalam bentuk dolar Amerika untuk kebutuhan impor maupun transaksi lain yang memerlukan valuta asing. Namun, apabila kebutuhan rupiah perusahaan melebihi porsi konversi 50% yang diwajibkan, Bank Indonesia dan perbankan disebut telah menyiapkan fasilitas pembiayaan tambahan. Perbankan kita hari ini solid, kemudian dari segi korporat juga seluruhnya solid. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan, ekonomi kita masih kuat. Namun kita punya momentum yang tadi disampaikan bagaimana menuju 8%. Nah 8% ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional tentu dia akan menjadi bandul ke bawah. Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk meningkatkan minat eksportir penempatan devisa di dalam negeri. Salah satu insentif yang diberikan yakni pembebasan pajak penghasilan atas pendapatan bunga dari penempatan dolar hasil ekspor di perbankan domestik. Selain itu, pemerintah menyebut negara-negara yang telah memiliki perjanjian tertentu dengan Indonesia dimungkinkan menempatkan devisa hasil ekonomi tidak hanya melalui himbara. Dari Jakarta, IDX Channel.